Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Suka atau tidak, percaya atau tidak, tapi inilah realita. Peran seorang pelatih striker itu sangatlah penting dalam sebuah tim. Dan ini sudah terbukti loh. Musim lalu di Liga, Persib jadi satu-satunya tim yang pakai pelatih striker. Hasilnya apa? David da Silva keluar sebagai top scorer. Nah, kesuksesan ini pun diikuti oleh Sintayong di timnas Indonesia dengan mendatangkan yang namanya Ki Hun Yeom. Apa hasilnya? Meskipun di timnas belum sangat terasa, tapi bagi si pemain yang dilatih oleh Ki Hun, ini pergerakan atau progresnya luar biasa loh. Yang pertama Dimas Drajat di Persib, 1 gol 2 assist. Meskipun belum terlalu meningkat ya, tapi dari pergerakan, stamina dan daya melindungi bola Dimas ini sekarang jauh lebih berkembang. Yang kedua Ramadan Sananta, 1 gol dengan tendangan roket dan penuh tenaga itu. Ini juga pergerakan dinamis dan juga buka peluang yang makin bagus, membuat Sananta progresnya pun meningkat. Yang ketiga Hoki Caraka, ini yang paling pesat peningkatannya sejak dilatih oleh Ki Hun. 2 gol 1 assist dalam 2 laga, ini membuktikan progres yang sangat pesat dari Hoki Caraka. Bahkan saat ini Hoki bisa memiliki lari yang sangat cepat. Yang keempat Rafael Struijk, tiba-tiba direkrut oleh Brisbane Roar di Australia, klub yang pernah dibela Sintayong. Dan uniknya Struijk pun memakai nomor punggung yang sama dengan Sintayong. Tersisa Ragnar Oratmangun yang memang belum dimainkan di FC Dender sebab masih terganjal administrasi. Memang sih mungkin akan ada pertanyaan, apakah gacor di klub akan gacor juga di timnas tuh para pemain? Ya emang sih kalau itu balik lagi ke si urusan pelatih dan juga kemampuan si pemainnya adaptasi atau enggak. Tapi paling tidak apa yang dialami oleh penyerang-penyerang timnas kita ini membuktikan jika betapa pentingnya peran seorang pelatih striker. Kalau nanti ada yang masih bingung dan masih bertanya-tanya, kan ada pelatih kepala, kenapa masih butuh pelatih striker? Pelatih kepala dalam sebuah tim itu tugasnya banyak, nggak bisa mengurusi satu sektor aja. Pelatih kepala itu tugasnya mengatur strategi tiap pertandingan, menganalisa pertandingan yang akan datang, mengevaluasi pertandingan yang udah dilalui, bikin jadwal latihan, bikin program latihan, dan lain-lain. Jadi seorang pelatih kepala itu nggak akan bisa fokus dalam satu titik aja, apalagi tergantung basic si pelatih. Kalau basic si pelatih itu back, yang difokuskan adalah pertahanan. Kalau basic si pelatih itu gelandang, yang difokuskan gaya main. Kalau basic pelatih itu sebagai striker, yang difokuskan adalah penyerangan. Makanya nggak bisa merata di setiap lini dengan cuma mengandalkan pelatih kepala. Makanya dibutuhkan pelatih-pelatih khusus lainnya. Makanya ada yang namanya pelatih kiper, pelatih back, pelatih striker, pelatih fisik, dan lain-lain. Cuma pelatih gelandang aja yang nggak ada ya. Ya semoga aja dengan datangnya Yeon Ki Hun ini bisa menambah efek yang luar biasa bagi para penyerang timnas, yang ujung-ujungnya klub juga yang diuntungkan. Nah pertanyaannya, kenapa para klub ini jarang banget yang pakai pelatih striker? Itu kan kalau memang pelatih striker ini penting, kenapa para klub ini nggak ngambil pelatih striker? Jawabannya simple kalau itu. Yang pertama, pelatih striker itu mahal, nggak ada yang murah, bahkan harga pelatih striker itu biasanya lebih mahal dibanding pelatih kepala. Yang kedua, stok pelatih striker itu sedikit. Yang ketiga, lisensi. Sebab untuk mendapatkan lisensi pelatih striker ternyata lebih sulit dibandingkan mendapatkan lisensi kepelatihan lain.
Sekarang sudah paham ya kenapa Persib kemarin tuh melepas Goran Paulik. Bukan masalah Goran ini ada urusan keluarga loh ya, tapi mahal. Gaji Goran Paulik itu ternyata 2 kali lipat dibandingkan gajinya Boyan Hodak. Dan Persib musim kemarin juara, otomatis gaji Paulik pun naik 2 kali lipat. Ya mana sanggup Persib. Seperti yang kami bilang, nggak negara, nggak rakyat, nggak media sosialnya, bahkan presiden federasinya pun badut. Ya, itulah Malaysia. Udahnya mengklaim berbagai milik Indonesia, ngerendahin Indonesia, mengklaim persepak bola Indonesia. Sekarang presiden FA Malaysia pun cari masalah sama King Indo. Presiden FA Malaysia Haji Hamidin bin Muhammad Amin baru-baru ini melontarkan ucapan yang seolah mengejek Indonesia yang lolos round 3. Menurut Hamidin, Indonesia akan turun sendiri peringkatnya lantaran sering kalah di round 3, dan maka itu Malaysia nggak perlu bekerja keras karena peringkat Indonesia akan turun sendiri katanya. Kita lihat saja Indonesia yang akan turun sendiri peringkat FIFA jika di grup hasil banyak kalah. Malaysia tidak perlu bekerja keras, biarkan peringkat Indonesia turun sendiri, itu katanya ya. Aduh, ini negara kecil alias kabupaten kok sok-sokan banget ya. Watak negara pencuri emang gini kali ya. Iri, bilang bos. Koar-koar Malaysia lebih jago dari King Indo lah, kalian lolos round 3 aja belum pernah. Lihat nih, ngelihat ranking timnas Indonesia lebih tinggi, Malaysia ngadain lagi tuh turnamen sendiri dengan judul Serumpun Cup 2024 yang isinya India, Bangladesh, Nepal, Pakistan. Aduh, ini negara. Jadi secara tidak langsung Malaysia ini nggak ngakuin lu ya, negara-negara ASEAN itu serumpun dengan mereka. Tapi yang dianggap Malaysia serumpun dengan mereka itu adalah India, Nepal, Bangladesh, Pakistan gitu kali ya. Jadi ya udah, ayo dukung timnas Indonesia dan negara lain di ASEAN buat menghajar ini negara pencuri. Karena kan mereka nganggapnya kita ini bukan serumpun mereka lu ya. Ada ini negara ya, negara boleh ngasih aja, belagunya minta ampun. Mau jadi Israel jilid 2, Malaysia itu nggak akan pernah ada loh ya kalau seandainya saja Raja Malaka waktu itu Pangeran Parameswara nggak memecah negara Malaka, itu nggak akan pernah ada loh yang namanya Malaysia. Kalau aja dulu ya Raja Malaka yang asal Palembang Parameswara ini nggak ngasih wilayah tuh sama yang namanya Iskandar Shah dari Riau, ini Malaysia tuh nggak akan pernah ada loh ya. Udah dikasih negara malah ngelunjak. Oke lanjut ya, baru-baru ini istri dari Kim Jeffrey Kurniawan, Elisa Novianti, membagikan sebuah instastory ketika suaminya yakni Kim Jeffrey itu mengalami masa-masa sulit di Persib, yakni banyak banget dihujat sana-sini oleh oknum bobotoh. Menurut Novia, selama di Persib, Kim itu hampir tiap hari tuh nangis kalau sampai rumah sebab terlalu banyak cacian, makian, dan hujatan yang ditujukan sama Kim. Tapi Novia ini salut sama Kim ini. Meskipun dihina, diejek, dicaci maki, tapi ketika latihan, Kim ini masih senyum loh sama bobotoh dan menyapa bobotoh. Ini mental yang luar biasa loh dari Kim. Di sini akhirnya terungkap sudah ya alasan Kim Kurniawan ini keluar dari Persib dan nggak mau balik lagi ke Persib. Dan harusnya kalian juga udah sadar, udah ngerti sekarang kenapa Persib itu selalu sulit ngedapetin pemain-pemain bagus. Sekarang gini deh secara logikanya, buat para pemain bola nih, apa sih yang kurang di Persib? Nggak ada. Gaji gede, fasilitas oke, kesejahteraan terjamin. Tapi kenapa jarang ada yang mau ke Persib? Ya kalian udah paham lah jawabannya.
Sebab di Persib itu pemain penuh tekanan. Kalau cuma sebatas kritikan itu wajar ya. Tapi kalau udah hujatan, apalagi bawa-bawa ras, keluarga, nah siapa yang tahan coba kalau digituin? Jadi intinya dengan apa yang tengah terjadi di Persib saat ini, solusinya tuh cuma satu, saling introspeksi diri. Manajemen Persib introspeksi diri, udah bener apa belum nih mengelola klub? Pelatih dan pemain introspeksi diri, udah maksimal apa belum nih bermain untuk Persib? Dan supporter pun introspeksi diri, jangan selalu inginnya menang sendiri, menang dipuja, kalah dihujat. Ya cuma itu menurut kami solusinya, tapi ini pun sulit dilakukan sebab selama masih disusupi pihak-pihak yang memang punya kepentingan pribadi dan golongannya, mau sampai kapanpun Persib akan seperti ini. Kami tegaskan ya, dan kami disclaimer, di sini kami nggak menyalahkan siapapun, kami nggak menyalahkan pihak manapun, dan kami pun nggak membenarkan dan nggak membela pihak manapun. Kami di sini cuma mengamati dan memberikan pandangan saja, sebab nggak ada gunanya saling menyalahkan, saling sikut demi kepentingan pribadi. Karena pada dasarnya yang namanya bobotoh sejati, yang namanya pemain sejati, dan yang namanya manajemen sejati tujuannya itu sama, cuma satu, kejayaan Persib. Jadi kalau menurut kami sekarang itu harus yang diutamakan adalah apa? Cari dan singkirkan orang-orang yang ingin menghancurkan Persib. Itu yang paling penting. Karena sejatinya tanpa orang-orang seperti itu, Persib itu sebenarnya baik-baik saja. Tapi karena mereka ini punya kepentingan, akhirnya menyusup dan memecah belah, akhirnya seperti inilah Persib sekarang. Jadi itu yang harus kalian cari. Oknum itu siapa? Ya bisa dari manajemen, bisa dari kelompok supporter. Tapi yang pasti orang ini ada dan tugasnya hanyalah memecah belah demi kepentingan golongan dan kelompoknya sendiri. Maka waspadalah kalian. Dari Madura United ini banyak banget yang tanya kemarin, Bang, spill dong kira-kira siapa nih pelatih Madura selanjutnya? Kalau yang ini agak sulit sih, sebab pihak manajemen Madura aja belum menjelaskan nih, belum memberitahukan soal siapa nih calon pelatih Madura selanjutnya. Sebenarnya kemarin udah dapat sih, tapi kabarnya ada sedikit masalah tuh, entah itu soal kontrak atau gaji gitulah. Nah, sekarang itu ada sekitar 7 calon pelatih yang tengah diseleksi, yang kami pun belum tahu nih siapa aja identitasnya. Tapi dari info orang dalam di Madura, nama-nama itu adalah yang pertama Gerardo Espinoza asal Meksiko, yang kedua Divaldo Alves asal Portugal, yang ketiga Benjamin Mora asal Brazil, yang keempat Joko Susilo dari Indonesia, yang kelima Javier Roca dari Chili, yang keenam Thomas Doll dari Jerman, dan yang ketujuh Milan Petrovic dari Slovenia. Tapi ini baru sebatas bocoran aja loh ya, karena yang lebih tahu itu ya pihak manajemen Madura itu sendiri, jadi ditunggu saja. Dari Persebaya, buat yang tanya soal Andre Octaviansa yang katanya cuma didenda 10 juta dan larangan tampil 3 kali, itu memang benar. Bahkan pihak PSSI sudah mengirimkan surat bernomor U15/2024 yang isinya hukuman tambahan pada Andre Octaviansa itu cuma 3 laga dan 10 juta aja. 2 laga itu karena hukuman tambahan ya, hukuman sebenarnya cuma 1 laga karena kartu merah langsung yaitu 10 juta, dan 2 laga sisanya itu hukuman indisipliner ataupun hukuman dari tindakan tidak sportif. Cuma di sini kami belum menerima kabar soal hukuman dari Nadeo Argawinata. Di akun PSSI nggak ada, di akun Borneo FC pun nggak ada. Tapi ya
Kalau memang hukuman sebenarnya sih udah yang pasti itu udah 10 juta dan 1 laga itu udah pasti ya. Tapi kan ini sanksi dapat tambahan apa enggak nih sanksinya? Sebab kan ada gestur Nadeo yang katanya ini seolah apa ya, merendahkan atau gimana ya. Nah ini kan akhirnya timbul pertanyaan ya, kenapa ya kalau ke klub-klub seperti Persebaya, Persib atau Persija ini Komdisnya cepat amat ya nurunin sanksi. Tapi kalau ke tim lain kayaknya lambat banget dan terkesan ogah-ogahan ya. Ada apa ya?